Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna tentang hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat ini DPR menyetujui Komjen Sigit menjadi Kapolri. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan persetujuan Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru. DPR pun memberikan persetujuan kepada Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru, menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Rapat paripurna penetapan calon Kapolri digelar mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan menerapkan protokol kesehatan. Fraksi dan alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan bahwa kita disetujui dan baru saja disahkan oleh Ketua DPR di dalam rapat paripurna. Tentunya setelah ini kami akan segera melaksanakan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi bagaimana makalah yang telah kami presentasikan sehingga ini kemudian bisa menjadi program yang akan kita laksanakan dalam kepemimpinan kami sebagai Kapolri setelah nanti dilantik. Calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo mengumbar janji saat fit and proper test di depan anggota DPR kemarin. Sejumlah terobosan dijanjikan Komjen Listio, diantaranya akan memberikan layanan secepat memesan pizza dan tidak ada proses anak yang laporkan orang tuanya. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah komitmen apabila dirinya menjadi Kapolri. Jenderal Polisi Bintang 3 ini juga berjanji membuat sejumlah terobosan untuk mereformasi Polri. Di antaranya respon cepat dalam layanan darurat. Upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza. Selain itu, salah satu terobosan lainnya adalah polisi lalu lintas tidak akan menilang di jalan dan mengandalkan tilang elektronik. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, dan tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas. Komjen Listio juga berjanji bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Polisi tidak akan memproses kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanusiaan. Bagaimana kasus nenek Mina yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil kakao di tempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali, kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara. Terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian divonis. Selain memberikan janji-janji di depan anggota DPR, Komjen Listio juga berkomitmen menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau disingkat presisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat. Jadi diharapkan ke depan